Bab 136 Kebangkitan 1. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu muncul di dimensi mata kiri Zhao Feng. Pancaran cahaya setinggi 9 kaki 9 tidak meluas lebih jauh. Sebaliknya, itu bergabung dan dipadatkan. Zhao Feng mengerang kesakitan dan dia mencengkeram mata kirinya saat dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Rasa sakit dari mata kirinya langsung ke jiwanya. Dalam beberapa saat, Zhao Feng berlumuran keringat dingin. Hanya sampai setengah jam kemudian rasa sakit mulai mereda. Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam dimensi di mata kirinya dan dia menemukan sepetak cahaya biru murni. Biru langit itu tidak lagi redup, dan itu menarik perhatian. Berkas cahaya biru itu terus berputar dan sepertinya sedang memelihara sesuatu. Zhao Feng membuka tangannya dan menemukan ada darah. Mengambil cermin, dia melihat bahwa kedalaman mata kirinya telah berubah menjadi hijau. Jangan terlalu aneh, Zhao Feng berdoa. Perubahan di mata kirinya tidak bisa dikendalikan olehnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengedarkan Silver Air True Force miliknya. Kekuatan sejati adalah kekuatan yang jauh melebihi kekuatan batin. Gumpalan terkecil dari kekuatan sejati dapat langsung menghancurkan kekuatan batin dari setiap pembudidaya di alam konsolidasi. Sementara Zhao Feng perlahan mengedarkan kekuatan sejatinya, dia juga memperhatikan kekuatan batin nafas yang mengembalikan di dantiannya. Kekuatan dalam nafas yang kembali juga telah mencapai batas dan setengahnya adalah kekuatan batin sementara setengah lainnya adalah kekuatan sejati. Kekuatan batin lebih merupakan aura, sedangkan kekuatan sejati bisa dilihat. Pada saat ini, kekuatan batin nafas yang kembali di dantian Zhao Feng mulai berubah menjadi kekuatan sejati. Dia tahu bahwa setelah tubuh seseorang mencapai alam naik, atribut kultivator akan naik dan kekuatan batin mereka akan berubah menjadi kekuatan sejati. Untuk meningkatkan laju perubahannya, Zhao Feng menggabungkan sedikit kekuatan sejati udara peraknya ke dalam kekuatan batinnya. Jika kekuatan batin normal menghadapi situasi seperti ini, itu akan hancur. Tetapi kekuatan batin nafas yang kembali bergabung dengan baik dengan apapun dan kuantitas kekuatan sejati telah melebihi kuantitas kekuatan batin. Di dalam dantian Zhao Feng, kekuatan batin nafasnya yang kembali sedang disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi dan jumlahnya menjadi lebih baik. Menghabiskan waktu berhari-hari penuh, kekuatan batin dia telah berkurang setengahnya tetapi kekuatan batin sekarang telah berubah menjadi kekuatan sejati. Ini berarti ada dua jenis kekuatan sejati di tubuh Zhao Feng. Satu berasal dari teknik penguatan tubuhnya, kekuatan sejati udara perak, dan yang lainnya berasal dari teknik nafas mengembalikan, kekuatan sejati nafas mengembalikan. Zhao Feng telah mencapai alam naik dalam tubuh dan kekuatan batin. Dengan situasi ini, itu berarti dia memiliki 2 kali jumlah kekuatan sejati dibandingkan dengan orang lain yang baru saja memasuki alam naik. Sepertinya aku butuh skill force baru sekarang. Zhao Feng berpikir. Sudah beruntung bahwa teknik pengembalian nafas dapat mencapai alam naik karena itu hanya setengah keterampilan mortal, sedangkan teknik dinding perak adalah teknik penguatan tubuh fana yang dapat dilatih ke tingkat 11. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat mencapai level 11 dalam waktu dekat. Teknik 9 twist golden wall juga tidak terlihat. Pada pagi kedua, Zhao Feng mengeluarkan cerminnya dan dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bola mata kirinya berubah menjadi biru sepenuhnya seperti iblis. Bukan itu saja, rambut hitamnya juga berubah menjadi biru. Ini, aku tidak akan menjadi monster kan? Zhao Feng merasa dingin memikirkannya. Dia bisa menerima rambutnya berubah menjadi biru karena di dunia manusia, orang memiliki rambut dengan warna berbeda karena mereka bisa diwarnai. Tapi yang dia khawatirkan adalah bola mata biru itu. Zhao Feng berdoa agar itu akan kembali ke warna aslinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak akan kembali. Oleh karena itu, Zhao Feng mengeluarkan pita hitam dan menutupi mata kirinya. Itu sedikit lebih baik. Zhao Feng melihat pantulan dirinya di cermin dan dia tampak mengancam dengan satu mata tetapi sepetak rambut birunya tampak keren. Jika dia tidak melepas pita hitam itu, penampilannya bisa diterima. Zhao Feng merasakan lompatan mata kirinya yang dalam dan bola cahaya biru di dimensi itu sepertinya memelihara sesuatu. Naluri memberitahu Zhao Feng bahwa mata kirinya masih akan mengalami perubahan lebih lanjut dan tidak ada yang tahu apakah dia akan dibunuh oleh klan karena menjadi monster atau tidak.
Tidak, saya tidak bisa tinggal di sini dan menunggu untuk mati. Lebih baik jika saya menemukan tempat yang tenang dan sunyi untuk tinggal. Petik 2. Zhao Feng membuat keputusan untuk meninggalkan halamannya. Dia berjalan cepat dan tidak repot-repot berbicara dengan siapapun. Aura yang menakutkan. Apakah Zhao Feng telah mencapai alam naik? Petik 2. Rambutnya berubah menjadi biru dan dia memiliki penutup mata. Apa dia harus begitu mengancam? Petik 2. Murid luar di dekatnya semua bisa merasakan aura itu memancar darinya. Sejujurnya, saat Zhao Feng menerobos ke alam naik, murid dalam pengganti di dekatnya sudah merasakannya. Untuk mencapai alam naik dengan tubuhnya, dia berhasil melakukannya. Hao Yuan juga datang dan hatinya bergetar saat melihat Zhao Feng. Zhao Feng sekarang bahkan mungkin bisa menangkis para pembudidaya di langit pertama alam naik hanya dengan tubuhnya. Sosok Zhao Feng melompat ke udara dan menghilang ke ngarai tempat tidak ada orang yang tinggal. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah gua dan untuk menghentikan siapapun dari mengikutinya, dia melepas pita dan mengamati daerah itu dengan mata kirinya untuk melihat apakah ada orang di sekitarnya. Zhao Feng menghela nafas dan dia berbaring di tanah sambil menunggu mata kirinya berubah. Setengah jam kemudian, peng, 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 pukulan dari mata kirinya menjadi semakin cepat. Bola cahaya biru dalam dimensi mata kirinya tiba-tiba menjadi pusaran air dan mulai berputar dari dalam keluar. Darah keluar dari mata kiri Zhao Feng saat dia berteriak kesakitan dan berputar di tanah. Untung tidak ada orang di sekitar, atau seluruh klan mungkin akan mendengarnya. Zhao Feng merasa mata kirinya seperti lubang tak terbatas yang menghisap darahnya. Jika proses ini berlangsung selama 30 napas, dia akan mati, tetapi untungnya, proses tersebut hanya berlangsung 10 napas. Perubahan di mata kirinya menjadi stabil dan dalam dimensi gelap gulita, cahaya biru muncul dan mulai berputar perlahan. Semakin dekat mencapai tengah, perasaan yang lebih kuat dari perasaan kuno muncul. Selanjutnya, sederet cairan hijau samar yang hampir tak terlihat keluar dari mata kirinya dan menyatu dengan tubuh, organ, dan anggota badan Zhao Feng. Ini, mungkinkah itu darah? Zhao Feng merasakan darahnya mulai mendidih seperti dia mewarisi sesuatu. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, tetapi Zhao Feng yakin bahwa perubahan yang dia peroleh dari ini bahkan lebih besar daripada mencapai alam naik. Setelah beberapa kali bernafas, mata kiri tiba-tiba berhenti memberikan apapun. Zhao Feng menghela napas dan dentuman serta lompatan di mata kirinya mulai melambat. Apakah sudah berakhir? Zhao Feng bergumam, tetapi naluri memberitahunya bahwa itu tidak sesederhana itu. Dia secara naluriah mencoba membuka mata kirinya, tetapi dia menemukan bahwa kelopak matanya menjadi berat dan menghabiskan seluruh energinya. Kelopak mata kiri hanya akan naik sedikit. Rasanya aneh karena mata itu bukan miliknya. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng mulai kesal, dia tidak ingin menjadi bermata satu dan kehilangan mata kirinya yang misterius. Zhao Feng menghabiskan semua energinya dan semua kelopak matanya sedikit berkibar. Akhirnya, dia sepenuhnya mengedarkan teknik dinding perak dan menggunakan semua energi yang dia miliki di tubuhnya. Garis samar darah hijau muncul di darah merahnya dan Zhao Feng merasakan atributnya naik. Silver Air True Force dan Returning Breath True Force-nya juga meningkat. Dia memancarkan aura yang mendominasi seperti dia telah melampaui batas kemanusiaan. Pada saat ini, Zhao Feng curiga apakah dia manusia atau bukan. Buka, aku perintahkan kamu untuk buka. Zhao Feng berseru dan di bawah peningkatan kekuatan dari darah hijaunya yang samar, mata terbuka untuk satu napas. Ketika mata biru itu terbuka penuh, Zhao Feng merasakan langit bergetar. Apa yang terjadi? Zhao Feng tidak tahu apakah itu dia yang gemetar atau langit yang bergetar, tetapi dia masih terus membuka matanya. Dia takut jika dia tidak bisa membukanya sepenuhnya kali ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Setiap kali matanya terbuka, dia merasakan langit semakin bergetar. Sepertinya gemetar datang dari ruang itu sendiri, tetapi ketika Zhao Feng melihat murid-murid klan jauh, sepertinya mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mungkinkah hanya dirinya sendiri? Zhao Feng tidak tahu bahwa ketika dia membuka matanya, semua pembudidaya klan bulan rusak yang berada di alam roh sejati atau lebih tinggi merasakan hati mereka bergetar. Di dalam gedung hijau, seorang pria tampan berjubah putih tiba-tiba meludah seteguk darah dan terbangun dari meditasinya yang terpencil. Apa yang sedang terjadi? Wajah Haiyun Master pucat pasi dan hatinya gemetar. Itu adalah perasaan dari dasar jiwa dan darahnya. Pada waktu bersamaan,
Setiap pembudidaya di alam roh sejati dan lebih tinggi di benua Azure merasakan jiwa dan darah mereka bergetar. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat perasaannya dan mereka yang berada dalam meditasi terpencil semuanya meludah seteguk darah. Hanya sampai saat yang tiba-tiba getaran itu memudar dan saat inilah Zhao Feng membuka mata kirinya sepenuhnya. Zhao Feng merasakan kepalanya gemetar dan cahaya transparan melesat keluar dari kedalaman mata birunya. Garis cahaya transparan sepertinya menembak melewati pegunungan dan melalui klan bulan rusak dan menghilang ke awan putih di atas. Zhao Feng tidak bisa menggambarkan cahaya transparan, itu seperti memiliki kekuatan untuk melihat melalui apapun dan segala sesuatu di dunia. Bab 137 Kebangkitan 2. Garis cahaya transparan itu seperti cahaya Tuhan yang langsung melesat ke langit. Namun, anggota klan bulan rusak tidak melihat atau merasakan cahaya. Hanya mereka yang berada di alam roh sejati atau lebih tinggi yang merasakan udara bergetar, tetapi itu lebih merupakan ilusi. Hanya ada sejumlah orang di benua Azure yang merasakan perubahan di langit. Istana kuno yang sangat besar. Sebuah batu kuno berukuran 100 yard mulai berdering di kedalaman aula. Batu itu tampaknya berasal dari zaman kuno karena bahkan siapapun di alam roh sejati tidak akan bisa menggaruknya. Tapi saat ini, itu retak. Tidak baik, batu primal surgawi sedang pecah. Petik 2. Mengapa itu pecah tanpa alasan? Mungkinkah ada kemalangan yang akan datang? Petik 2. Kekacauan terjadi di dekatnya. Sinar cahaya menyapu udara dan mendarat di depan batu primal surgawi. Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Puluhan aura kuat terbang menuju batu primal surgawi. Di depan batu, sosok ungu perlahan mengulurkan tangannya dan menggabungkannya dengan batu primal surgawi. Batu itu bergetar dan beberapa kata aneh muncul di permukaan batu. Kata-katanya sangat rumit dan terus berubah. Sosok ungu itu mulai meronta juga. Aura menakutkan menyapu dan puluhan pembudidaya alam roh sejati di dekatnya memandang Tuhan mereka dengan ketakutan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang dari klan yang datang. Tetapi Tuhan di depan batu primal surgawi menekan mereka begitu keras sehingga mereka tidak bisa bernapas. Apa arti dari retakan batu primal surgawi? Bahkan Tuhan kami di alam inti asal datang. Petik 2. Ada pembudidaya di alam inti asal yang masih ada di benua ini? Setelah waktu yang lama, Tuan mereka perlahan mengendurkan cengkeramannya. Hanya dua kata yang bisa dikenali dari batu primal surgawi. Kata Tuhan dengan lembut. Dua yang mana? Orang-orang tingkat tinggi dari klan bertanya. Tuan mereka tiba-tiba melirik ke langit dan dia melihat mata surga dengan dingin melihat ke bawah. Itu tampak seperti ilusi. Mata Tuhan. Tuan mereka berhasil berbicara saat aliran darah muncul dari bibirnya. Tempat yang sangat jauh di galaksi. Istana yang menakutkan. 9 naga melolong di istana dan raja memandang ke langit. Di langit, awan terus berputar. Apa artinya ini? Raja melihat ke atas dengan dingin dan dia memerintahkan naganya untuk memindahkan awan ke samping. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak kekaisaran diciptakan. Seorang lelaki tua penuh keriput dan rambut putih menatap ke langit. Di mana? Suara dominan terdengar. Mungkin di dekat sini, orang tua itu menjawab dengan tidak pasti. Pada saat ini, semua pembudidaya di alam yang tinggi melirik ke langit. Naga akhirnya mampu mendorong awan yang menghalangi langit dan Eye of Heaven muncul saat itu memandang dingin ke planet. Apa artinya ini? Semua pembudidaya berseru. Mata Tuhan, itu adalah mata Tuhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Petik 2. Sepertinya bukan salah satu dari 8 mata Dewa Agung, tapi masih menakutkan. Para pembudidaya berdiskusi dan membuat kekacauan. Hanya raja dan lelaki tua berambut putih yang diam saat mereka menatap mata surga di langit. Setelah waktu yang lama, lelaki tua berambut putih itu melambaikan tongkatnya ke udara dan 9 ular menyerang ke langit, tetapi mereka memudar saat mereka mencapai mata surga. Surga akhirnya membuka matanya. Orang tua itu menangis saat mata surga perlahan memudar. Di laut kelabu buram, kapal pesiar hitam yang mengancam melayang. Pelayaran hitam itu sangat besar dan makhluk di bawahnya terasa seperti malam. Pada saat ini, setiap eksistensi tunduk pada sosok penguasa. Tidak ada cahaya di sekitar orang tersebut, seperti semuanya telah diserap. Sosok gelap itu berdiri di depan kapal pesiar dan memandang laut tak berbatas. Laut kelabu tiba-tiba bergetar dan mata surga muncul di langit. Terlepas dari sosok gelap itu, keberadaan lainnya gemetar ketakutan.
Penguasa itu membuka sepasang mata hitamnya dan menatap dengan dingin ke Eye of Heaven. Setelah beberapa saat, mata langit perlahan memudar, seperti hanya melihat pemandangan. Ada mata dewa ekstra sekarang, menjumlahkan total 9. Apa artinya semua ini? Mungkin situasi saat ini dari 8 mata dewa agung akan rusak. Mata hitam pekat penguasa memudar dan langit menjadi gelap sekali lagi. Zhao Feng tidak tahu seberapa besar dia telah mempengaruhi dunia ketika dia membuka matanya. Satu-satunya hal yang bisa dia konfirmasi adalah bahwa kekuatan sebenarnya dari mata kirinya mulai bangkit. Ketika dia membuka matanya, kekuatan kuno keluar dari matanya. Zhao Feng sedikit menyesal karena dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan itu, tetapi sepertinya dia tidak bisa mengendalikannya. Yang kuno telah rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Lanjutkan garis keturunanku dan kuasai dunia. Sebuah suara bergema di benaknya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok mata kirinya. Setelah perubahan, itu jelas menjadi lebih kuat, seperti makhluk hidup. Dia mencoba menutup matanya lalu membukanya lagi, tetapi tidak ada cahaya transparan misterius yang muncul. Zhao Feng masih bisa merasakan darah biru di tubuhnya. Dia tidak tahu apa efeknya sekarang, tetapi satu hal bisa dikonfirmasi, itu bisa memperkuatnya. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, Zhao Feng dengan hati-hati keluar dari gua. Dia kemudian mengeluarkan cermin lagi. Rambutnya masih biru, tapi mata kirinya berubah menjadi biru transparan, seperti harta karun. Zhao Feng masih khawatir dia bisa ditangkap oleh klan karena menjadi monster. Dia kemudian mencoba beberapa cara berbeda untuk mengubah warnanya. 1000 tahun kemudian, Zhao Feng akan mengingat ini dan tertawa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menemukan jalan. Darah biru yang dia kendalikan bisa menyatu dengan mata kirinya dan membungkusnya. Ketika itu terjadi, cahaya biru di dimensi hitam pekat telah dipisahkan dari mata kirinya. Zhao Feng mengeluarkan cerminnya dan mata kirinya menjadi hitam, tapi itu redup dan gelap. Di saat yang sama, mata kirinya juga kehilangan penglihatan. Zhao Feng bisa menggunakan darah biru untuk mengubah warna mata kirinya, tetapi menghabiskan banyak energi untuk melakukannya. Dia hanya bisa mengatur beberapa jam sehari. Setidaknya ada jalan. Zhao Feng menghela napas. Dia kemudian menguji kekuatan mata kirinya. Tanpa ragu, kekuatan di mata kirinya meningkat pesat setelah dia melangkah ke alam naik. Penglihatan Zhao Feng, kecepatan reaksi dan persepsi semuanya menjadi lebih baik. Misalnya, Zhao Feng dapat melihat hingga 100 mil jauhnya dan Zhao Feng menemukan bahwa mata kirinya dapat melihat melalui berbagai hal. Matanya bisa melihat melalui batu di dekatnya. Sulit dipercaya bahwa mataku bisa melihat menembus batu. Zhao Feng merasa seperti dia adalah monster, tetapi dia merasa bahwa ini bukanlah perubahan yang sebenarnya di matanya. Tepat pada saat ini, seekor burung terbang melalui ngarai melewati kepala Zhao Feng. Murid Zhao Feng berkontraksi saat dia memandang dengan dingin ke burung yang terbang di udara. Pada saat itu, mata kirinya mengirimkan gelombang energi mental yang terkondensasi menjadi garis lurus menuju burung itu. Burung itu memekik di udara karena ketakutan, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mata kiri Zhao Feng tidak membunuh burung itu, ia telah melepaskan gelombang energi mental yang tak terlukiskan, yang membuat burung itu panik dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Membunuh tanpa jejak, ini bisa menentukan hasil akhir dalam pertarungan hidup dan mati. Zhao Feng berpikir, dia menguji semua efek baru sampai dia merasa lelah. Zhao Feng tidak dapat sepenuhnya mengendalikan keterampilan baru seperti pembunuhan energi mental. Tepat saat matahari akan terbenam, Zhao Feng buru-buru menutupi mata kirinya dengan selembar pita, lalu dia menuju ke divisi aula luar dengan rambut birunya terbang tertiup angin. Teng, teng, teng. Sosoknya melayang di udara, melewati puluhan meter dalam satu tarikan napas. Zhao Feng mengedarkan semua kekuatan sejati dan dia mencoba mengendalikan arus angin di sekitarnya. Ini bisa membuatnya melayang di udara untuk menarik napas sebelum dia jatuh. Setelah mencapai alam ascended, seseorang bisa terbang jarak pendek di udara, tapi ini bukanlah terbang yang sebenarnya. Seorang kultivator di alam roh sejati bisa terbang sejauh puluhan mil tanpa masalah. Setelah kembali ke divisi aula luar, Zhao Feng segera pergi ke Diakon Qiu untuk melamar menjadi murid batin. Menurut aturan, seseorang hanya perlu mencapai alam naik sebelum usia 30 untuk menjadi satu. Aku akan melaporkan ini ke atasan dan jika tidak ada masalah, kamu bisa pergi ke divisi kontrol pusat besok.
Ekspresi Deacon Qiu tenang dan dia hanya mengangkat alisnya ketika dia melihat penutup mata dan rambut biru Zhao Feng, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng menghela napas saat dia keluar dari divisi aula luar. Sepertinya penutup mata dan rambut birunya tidak menarik perhatian klan. Lagi pula, hal-hal aneh dari setiap jenis terjadi setiap hari. Zhao Feng segera tiba di divisi misi klan karena sesuatu yang lain. Dia tahu beberapa master arai serta pandai besi. Jelas, Zhao Feng tidak ada di sini untuk mendapatkan senjata karena dia tidak cukup kaya untuk mendapatkan pandai besi untuk menjadikannya satu. Saudara Zhao, kamu membutuhkan saya? Magang pandai besi ini mengenali Zhao Feng karena yang terakhir mengikuti lelaki tua Zhang berkeliling dan memiliki nama keajaiban. Zhao Feng tidak tahu bahwa dia terkenal di seluruh divisi aula luar, divisi kayu rumput, dan divisi misi klan. Dia adalah murid luar teratas dan dia baru berusia 14-15 tahun. Adapun divisi kayu rumput dan divisi misi klan, dia memiliki nama ajaib dan dua wakil kepala memperebutkannya. Aku butuh penutup mata. Zhao Feng menunjuk ke mata kirinya. Penutup mata. Murid itu berhenti, dia berpikir bahwa Zhao Feng akan menginginkan senjata, tetapi penutup mata tidak sulit dibuat. Zhao Feng perlahan menurunkan pita di atas mata kirinya dan mengedarkan darah biru untuk memblokir cahaya dari dimensi. Ketika magang melihat mata kiri Zhao Feng, dia terkejut. Itu adalah mata yang redup, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng menginginkan penutup mata dan dia tidak bisa membantu tetapi bersimpati padanya. Saudara Zhao, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik dan membuat penutup mata yang paling cocok. Si magang mengukurnya dan langsung mulai. Dia kemudian menyuruh Zhao Feng untuk datang besok dan yang terakhir memberinya 2 batu kristal primal di bawah standar. Di dekat yang sama, Zhao Feng menutup matanya dan memeriksa darah biru dan kekuatan mata kirinya. Di dalam dimensi mata kirinya, pusaran air biru berputar dari dalam keluar dan ketika Zhao Feng mencoba menyentuhnya dengan kesadarannya, dia merasakan aura kuno. Dalam banyak pengujian, kekuatan mata kirinya adalah sebagai berikut. 1. Penglihatan yang ditingkatkan dan itu bisa memperbesar dan memperluas segala sesuatu dalam penglihatannya dan memiliki sejumlah tembus. 2. Analisis dan kecepatan reaksi cepat. 3. Fotokopi, hafalkan semua yang dilihatnya. 4. Pembunuhan energi mental. Tentu saja, ini adalah kemampuan yang sejauh ini diketahui Zhao Feng. Selain itu, ada juga kemampuan pasif seperti ketenangan ekstrim. Setelah mencapai alam naik, mata kiri Zhao Feng menjadi lebih kuat dan memiliki 2 kekuatan baru, melihat menembus dan pembunuhan energi mental. Dia belum sepenuhnya memahami pembunuhan energi mental, tapi dia telah membacanya. Misalnya, sosok berkerudung di Sky Cloud Forest menggunakan energi mental untuk mengendalikan monster, mematikan tingkat Lord dan memimpin pasukan monster. Ini berada dalam domain energi mental dan bukan seni bela diri. Naluri memberitahu Zhao Feng bahwa ada lebih banyak energi mental daripada yang dia ketahui sejauh ini dan tampaknya inilah kekuatan sebenarnya dari mata kirinya. Mengkonfirmasi kemampuan di mata kirinya, Zhao Feng mulai mengedarkan 2 kekuatan sejati di tubuhnya. Salah satunya berasal dari Silver Wall Technique dan dikenal sebagai Silver Air True Force. Kekuatan sejati ini unik karena lahir dari tubuh dan perlahan-lahan bergabung ke dalam dantiannya. Tapi masalahnya adalah sudah ada kekuatan sejati nafas yang mengembalikan di sana. Situasi Zhao Feng sangat istimewa, mungkin tidak ada orang dengan situasi serupa dalam 100 tahun terakhir. Pertama, tidak banyak orang yang telah melatih teknik penguatan tubuh mereka ke alam naik. Teknik penguatan tubuh lambat untuk berkembang dan membutuhkan bakat, sumber daya, dan usaha. Selanjutnya, klan bulan rusak bukanlah klan yang fokus pada penguatan tubuh. Kedua, tidak banyak yang menerobos ke alam naik dengan keterampilan dan teknik penguatan tubuh mereka. Karena inilah ada 2 kekuatan sejati di tubuh Zhao Feng, yang berarti dia memiliki 2 kali jumlah kekuatan sejati dibandingkan dengan pembudidaya lain di langit pertama dari alam naik. Orang normal mungkin akan melepaskan 1 kekuatan sejati, tetapi kekuatan sejati Zhao Feng yang mengembalikan nafas dapat bergabung dengan hampir semua hal. Kekuatan sejati nafas kembali seharusnya tidak bisa mencapai alam naik, tetapi Zhao Feng sekali lagi membuat keajaiban. Teknik nafas mengembalikannya telah melebihi level maksimal dan ketika ada skill yang melebihi level max, itu adalah skill yang berbeda.
Dengan cara ini saya tidak harus menyerah, saya bisa menggabungkan keduanya dan membuatnya lebih kuat. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Mata kirinya mulai menghitung dengan semua data yang dia miliki. Segera, Zhao Feng memberikan kesimpulan, setelah keduanya bergabung dan memperkuat, saya dapat mencapai puncak langit pertama dalam waktu singkat dan langit kedua tidak akan jauh. 7 langit alam naik. Seperti namanya, setiap terobosan bagaikan perbedaan di langit dan bumi. Perbedaan setiap sky jauh lebih besar daripada perbedaan 9 peringkat jalan bela diri. Oleh karena itu, langit sulit untuk ditembus dan banyak pembudidaya tinggal di langit pertama dan kedua dari alam naik tanpa membuat terobosan lain dalam hidup mereka. Mengapa Lord Guanjun begitu mementingkan bakat? Itu karena dia telah mengalami perbedaan di setiap langit alam naik. Jika bakat seseorang tidak cukup kuat, bahkan jika mereka mencapai alam ascended, mereka tidak akan bisa menerobos lagi dan mencapai alam roh sejati. Setelah memasuki klan, Zhao Feng memahami apa yang awalnya dipikirkan oleh Lord Guanjun dan mengapa dia menaruh begitu banyak harapan pada Bei Moi. Dibandingkan dengan yang lain, Zhao Feng hanya setengah tubuh spiritual dan dia sudah sangat beruntung bisa menjadi salah satu murid Lord Guanjun. Kehidupan, keberuntungan. Petik 2. Zhao Feng mulai percaya pada keberuntungan. Jika bukan melalui Lord Guanjun, dia bahkan mungkin tidak tahu tentang klan. Dia kemudian akan menghadapi tantangan yang lebih besar dan tanpa kecelakaan, Zhao Feng harus bisa menjadi murid batin besok. Murid batin, disitulah para jenius sejati bertarung. Bei Moi, Quan Chen, Sun Yuanhao, Liu Yuer, Ran Xiaoyuan, serta jenius lainnya semua murid batin. Xiao Sun dan Yun Mengxiang keduanya telah menjadi murid batin beberapa hari yang lalu juga dan Zhao Feng menjadi salah satunya hampir pasti. Tapi dia masih ingin memasuki sesuatu yang lain, ujian puncak mengambang. Dia tidak tahu banyak tentang ujian lambang terapung, tetapi dia tahu bahwa itu adalah tempat di mana kehidupan seseorang dapat diubah dan dia memiliki kesepakatan dengan lelaki tua Zhang dan lelaki tua Guan. The Floating Crest Trial dilakukan setiap 5 tahun sekali dan jika Zhao Feng tidak berpartisipasi, itu berarti keberuntungannya di jalur kultivasi tidak cukup kuat dan dia lebih suka mengerjakan pil dan arai sebagai gantinya. Di malam hari, Zhao Feng masih berkultivasi. Itu adalah proses yang lambat bagi dua kekuatan sejati untuk bergabung dan Zhao Feng memperkirakan bahwa dia membutuhkan 1 bulan untuk menggabungkan keduanya bersama-sama, yang akan membuatnya mencapai puncak langit pertama dari alam naik. Murid dalam yang normal membutuhkan 1-2 tahun untuk mencapainya, tetapi jika ada bantuan dari ahli pil, waktunya bisa sangat padat. Saat dua kekuatan bergabung, Zhao Feng mulai mengatur keterampilannya. Teknik dinding perak, tingkat 10 mencapai alam naik dengan tubuhnya. Hanya dengan tubuhnya saja, dia bisa melawan para pembudidaya di langit pertama. Lightning Wind Palm, level 3 sama dengan level rendah. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, hanya ada sejumlah kecil orang yang telah melatih keterampilan mortal kelas menengah ke tingkat yang rendah. 4 posisi angin, 3 yang pertama telah dipahami sepenuhnya dan yang terakhir telah dipahami 70-80%. Tapi bahkan kemudian kerusakan dari posisi keempat melebihi 3 yang pertama. Kekuatannya sendiri bahkan melampaui Starfinger yang bergabung dengan Tornado Stance. Gambar Illusion Fist dipahami hingga perubahan kelima. Meskipun gambar Illusion Fist tidak memiliki kekuatan ofensif, itu sangat membantu pergerakan skill dan arai. Misalnya, ketika Zhao Feng menggabungkan pencerahan yang diperoleh dari gambar ikan ilusi, serangan dan gerakannya memiliki ilusi yang menipu lawan. Gambar ikan ilusi berfokus pada kata ilusi dan Zhao Feng baru saja mulai memahaminya. Hingga saat ini, Zhao Feng hanya memahami gerakan ini dan keterampilan lainnya semuanya telah mencapai level puncak. Tapi mereka terlalu lemah untuk digunakan. Ini berarti bahwa Zhao Feng sebenarnya hanya memiliki 2 keterampilan yang dia kembangkan, teknik dinding perak dan telapak angin petir. Teknik tembok perak telah mencapai level 10 dari 11 level dan itu tidak akan banyak berguna ketika dia mencapai sky kedua. Ini adalah batas dari skill mortal kelas rendah yang normal. Itu adalah Lightning Wind Palm yang bisa dilatih sampai ke 6 The Sky of the Ascended Realm. Zhao Feng bangun pagi-pagi hari kedua dan pergi ke divisi misi klan. Saudara Zhao, penutup matamu sudah selesai. Pekerja itu menyerahkan penutup mata logam seukuran telapak tangan. Penutup matanya halus dan permukaannya berwarna perak. Terasa dingin dan halus saat disentuh. Penutup mata ini spesial, dapat memblokir serangan dari para pembudidaya langit pertama alam naik.
Magang menjelaskan saat Zhao Feng memakai penutup mata, perasaan dingin muncul dan mata kiri Zhao Feng tertutup sepenuhnya. Baik, Zhao Feng mengangguk puas. Di tengah angin bertiup, rambut birunya bergetar dan dengan penutup mata peraknya, dia tampak 30% jahat dan 70% biasa saja. Magang di sebelahnya tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia merasa Zhao Feng memiliki perubahan aura yang tak terlukiskan. Bab 139 Murid Batin. Saat mata kirinya tertutup, kekuatannya terhenti tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Tubuhnya telah diubah oleh mata kiri misterius dan dalam keadaan normal, kecepatan reaksinya masih jauh lebih cepat dari yang lain. Saat bertarung sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan mata kirinya dalam keadaan normal. Hanya jika situasinya mengerikan, dia akan menggunakannya. Jika saya memblokir kekuatan mata kiri saya, keseluruhan kekuatan saya akan turun setengah. Zhao Feng memperkirakan, mungkin terdengar berlebihan bahwa kekuatannya turun setengah, tapi itu bukan setelah matanya ditingkatkan. Setiap kali kesadarannya memasuki dimensi di mata kirinya, dia bisa merasakan aura kuno. Mata kiri telah menjadi gerakan membunuh Zhao Feng yang tidak akan digunakan dengan mudah. Setelah mata diaktifkan, itu mungkin menarik perhatian klan dan rahasia Zhao Feng akan terungkap. Setelah meninggalkan divisi misi klan, Zhao Feng kembali ke divisi aula luar untuk menunggu berita. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi murid batin hari ini. Banyak murid telah menerima berita tentang Zhao Feng yang mencapai alam naik. Bakat Zhao Feng rata-rata, tapi dia masih berhasil mencapai alam naik begitu cepat. Mereka semua tercengang. Meskipun Zhao Feng adalah murid luar teratas, mereka tidak mau berada di bawahnya karena bakatnya rendah di antara murid klan. Hehehe, kamu tidak tahu yang sebenarnya. Zhao Feng dirawat oleh 2 wakil kepala dan salah satunya adalah dari divisi kayu rumput. Petik 2. Pantas. Jika itu aku juga bisa mencapai alam naik. Petik 2. Murid luar membahas Zhao Feng karena bakat yang terakhir terlalu rata-rata dan usianya masih muda. Zhao Feng tidak repot-repot menjelaskannya kepada murid-murid luar ini. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu dan sore itu Diakon Qiu akhirnya memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng, selamat, Anda telah menjadi murid batin dan Anda dapat pergi ke divisi aula pusat untuk menunggu ujian terakhir. Diakon Qiu berkata dengan penuh senyum. Sejak ujian masuk klan berakhir, Diakon Qiu mulai memperhatikan Zhao Feng karena 2 wakil kepala. Setelah itu, Zhao Feng tampil sangat baik di divisi kayu rumput, divisi misi klan dan divisi aula luar yang menyebabkan Diakon Qiu mengingatnya. Dengan bakat dan usia Zhao Feng, ini tidak bisa dipercaya. Terima kasih, Dekan. Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia segera berterima kasih kepada Diakon. Setelah meninggalkan divisi aula luar, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Nan Gongfan dan Yang Qingsan. Ada juga banyak murid yang mengirim Zhao Feng pergi. Bajingan itu akhirnya pergi. Hou Yuan, Jiang Yuyan dan murid batin pengganti lainnya menghela nafas panjang. Hanya jika Zhao Feng menjadi murid dalam barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertarung untuk tempat pertama dan dia melakukannya lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi pandangan mereka agak redup. Zhao Feng telah menjadi murid luar teratas hanya dalam waktu 1 bulan dan dia sekarang telah menjadi murid dalam. Nan Gongfan dan Yang Qingsan merasa bangga tapi juga masam. Memikirkan kembali ketika mereka berada di istana Guanjun, perbedaan antara Zhao Feng dan mereka sangat besar. Tapi yang terakhir telah mengejar 1 langkah pada 1 waktu dan dia telah melampaui mereka. Tentu saja, baik Nan Gongfan dan Yang Qingsan meningkat secara signifikan, mereka berdua telah mencapai peringkat ke-9 dari alam konsolidasi. Dengan bantuan pil pembersih sumsum, keduanya telah mencapai tahap akhir dari peringkat ke-9 dan alam naik hanya akan menjadi masalah waktu terutama bagi Yang Qingsan karena ia memiliki tubuh spiritual tingkat tengah. Setelah meninggalkan divisi aula luar, Zhao Feng dengan cepat berjalan menuju divisi aula pusat. Divisi aula pusat berada di pusat klan dan semakin dekat dia, Zhao Feng bisa merasakan energi spiritual meningkat. Begitu dia memasuki divisi aula pusat, angka-angka di sini semuanya ada di alam naik. Pada saat yang sama, aura kuno semakin mendekati Zhao Feng, yang membuat mata kirinya berkedut. Mendongak, istana biru tua dengan lautan petir di sekitarnya melayang tinggi di udara. Itu seperti dongeng. Setiap kali Zhao Feng melihat Floating Crest Palace, hatinya akan bergetar. Dan sekarang, Zhao Feng semakin dekat dan semakin dekat karena istana itu tepat di atas divisi aula pusat.
Mengambil kembali tatapannya, Zhao Feng melapor ke divisi aula pusat. Ikutlah bersamaku. Setiap murid batin harus dikonfirmasi oleh seorang wakil kepala. Petik 2. Seorang wakil diakon sudah menunggunya di sana dan menuntunnya masuk. Klan tingkat tinggi akan diberitahu tentang murid batin baru dan untuk mengkonfirmasi murid batin, seorang wakil kepala akan dibutuhkan. Segera, Zhao Feng memasuki aula yang gelap dan redup. Saat dia masuk, Zhao Feng merasakan tekanan yang tidak bisa dirasakan menyerang dia. Ini adalah Kepala Li, wakil diakon mengingatkan dengan nada rendah. Salam Kepala Li. Zhao Feng membungkuk hormat kepada pria parubaya berjanggut yang duduk di ujung aula. Kepala Li ini sebenarnya adalah wakil kepala karena kepala sejati adalah semua penatua yang telah mencapai alam roh sejati dan tidak akan repot-repot menguji murid. Wakil kepala Li menatap tajam ke arah Zhao Feng di bawah dan yang terakhir langsung merasa seperti 7 gunung berat ditumpuk di atasnya dan setiap gerakan akan menghancurkannya menjadi bubuk. 7 gunung tampaknya merupakan budidaya wakil kepala Li. Zhao Feng, 14 tahun, tubuh spiritual tingkat rendah dan mencapai alam naik dari peringkat 8 alam konsolidasi dalam waktu 1 bulan. Selain itu, dia juga murid luar teratas. Wakil kepala Li melirik buku kecil di tangannya dan mengetahui usia, bakat, dan kultivasi Zhao Feng, dia tidak bisa tidak sedikit terkejut. Tidak jarang seorang anak berusia 14 tahun mencapai alam naik di klan, tetapi jika orang tersebut hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah tanpa latar belakang khusus, itu tidak normal. Buka penutup matamu, wakil kepala Li berkata dengan dingin. Zhao Feng mengedarkan darah birunya untuk memblokir dimensi mata kirinya lalu melepas penutup mata perlahan. Setelah melepas penutup mata, ada mata yang benar-benar redup tanpa tanda-tanda cahaya. Wakil kepala Li berhenti sejenak saat simpati melandanya. Seorang anak berusia 14 tahun sudah kehilangan satu matanya di jalur kultivasi. Wakil kepala Li menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk memasang penutup mata lagi. Setelah ini, wakil kepala Li mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi sejarah, kultivasi serta pemikirannya. Tanggapan Zhao Feng sempurna dan sejarahnya juga mudah ditemukan. Aku mendengar sedikit tentangmu dari Patua Zhang. Wakil kepala Li mengangguk, menandakan bahwa Zhao Feng seharusnya bukan mata-mata yang dikirim dari klan lain. Pertama, Zhao Feng masih muda dan sejarahnya jelas. Kedua, dia direkomendasikan oleh Lord Guanjun. Ketiga, dua wakil kepala sama-sama memuji Zhao Feng dan karena ini, kecurigaan wakil kepala Li menurun drastis. Setelah diinterogasi, Zhao Feng menerima tanda baru yang berarti bahwa dia sekarang adalah murid batin. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid batin. Wakil diakon divisi aula pusat menunjukkan di mana Zhao Feng akan tinggal di mana. Menjadi murid batin, perlakuannya jauh lebih baik dan bahkan ada pelayan. Murid batin mendapat 10 batu kristal primer di bawah standar setiap bulan dan mereka juga akan mendapatkan pil spiritual sejati setiap 2-3 bulan. Pil spiritual semuanya setingkat lebih tinggi dari pil pembersih sumsum dan harganya 10 kali lebih tinggi. Di hari yang sama, Zhao Feng juga mendapatkan baju bergaris hitam dengan bulan melengkung di bagian belakang. Saat itulah dia menyadari bahwa semua yang ada di klan tidak sederhana. Bahan kaos ini istimewa. Itu hangat selama musim dingin dan dingin selama musim panas. Selain itu, ia bahkan bisa menahan pukulan dari peringkat 9 dari alam konsolidasi. Orang-orang seperti Bei Moi, Ran Xiaoyuan dan Quan Chen semuanya mengenakan pakaian seperti ini. Zhao Feng pertama-tama perlu mengetahui aturan tempat ini dan wakil diakon telah memberitahunya yang paling penting. Murid batin tidak pernah melampaui usia 30, begitu mereka melakukannya. Mereka bukan murid lagi dan mereka akan dikirim untuk mengelola tugas masing-masing dan ada sistem peringkat di antara murid batin. Hanya ada sekitar 100 atau lebih murid dalam di klan bulan rusak dan hanya 10 teratas yang bisa disebut murid inti. Kekuatan murid inti sangat menakutkan, mereka semua telah mencapai langit keempat dari alam naik atau lebih tinggi dan mereka adalah murid dari tetua master klan. Selain itu, murid inti teratas juga disebut murid kepala. Murid utama dari generasi ini telah mencapai kultivasi yang mencengangkan, langit ke-6 dari alam naik dan sedikit terkenal di antara 13 klan. Murid inti, murid kepala, sebuah siklus muncul di hati Zhao Feng. Orang-orang seperti Bei Moi dan Quan Chen tidak memiliki banyak kekuatan dan otoritas murid inti.
Itu adalah saudari Yuan, sejak hari itu di kolam 1000 daun, yang bisa menjadi murid inti sejak dia berada di langit keempat dari alam ascendet. Berpikir tentang saudari Yuan, Zhao Feng mengalami cegukan dingin tetapi dia dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika dia mengingat Ran Xiao Yuan. Berjalan keluar dari halamannya, Zhao Feng mulai melihat siapa tetangganya dan dia menemukan bahwa Xiao Sun, Yun Mengxiang serta Lin Fan, yang merupakan murid luar paling atas sebelum dia, semuanya ada di dekatnya. Mereka semua adalah murid luar beberapa saat yang lalu, jadi mereka sangat dekat. Mulut Xiao Sun terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng akan bisa menjadi murid batin. Sementara Xiao Sun adalah murid luar, dia membenci Zhao Feng karena mengambil tempat sebagai murid luar teratas. Tetapi dia telah menjadi murid batin terlebih dahulu, yang membuatnya merasa lebih baik. Tapi dia tidak menyangka Zhao Feng juga akan menjadi satu beberapa hari setelahnya. Yun Mengxiang dan Lin Fan berjalan keluar satu demi satu dan ekspresi mereka sangat berwarna saat mereka melihat Zhao Feng seperti mereka telah melihat hantu. Bab 140 Pengumpulan Murid Batin. Apa? Bocah itu menjadi murid batin? Petik 2. Mulut Quan Chen ternganga lebar saat ketenangan pikiran aslinya langsung hancur. Berita ini baru saja datang dari divisi Aula Pusat. Zhao Feng telah lulus tes konfirmasi terakhir dan telah menjadi murid dalam resmi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Zhao Feng melaporkan bahwa dia telah mencapai alam naik sehari setelah dan pada tanggal 3, dia sudah diterima. Mengetahui berita ini, Quan Chen tidak memiliki perasaan untuk berkultivasi lagi. Seseorang harus tahu bahwa Zhao Feng adalah semut di peringkat 8 dari alam konsolidasi 1 bulan yang lalu. Jika Zhao Feng memiliki bakat tinggi seperti Bei Moi dan memiliki tetua sebagai tuan mereka, ini mungkin saja, tetapi masalahnya adalah bakatnya tidak tinggi dan usianya masih sangat muda. Bahkan Quan Chen hanya berada di peringkat 9 puncak dari alam konsolidasi di 14-15. Tidak, saya harus memberitahu guru berita ini. Petik 2. Quan Chen tidak bisa duduk diam dan dia segera menuju istana Haiyun Master. Elder terluka selama kultivasi, jadi dia sedang dalam pemulihan sekarang, kata penjaga itu. Quan Chen tercengang. Menurut apa yang dia lihat, lebih dari satu tetua terluka kemarin di klan. Banyak penatua yang terluka pada hari yang sama terdengar aneh, tapi inilah kenyataannya. 2 hari sebelum Zhao Feng menjadi murid batin, banyak penatua dalam meditasi terpencil yang semuanya meludahkan darah, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Melihat bahwa guru sedang pulih, Quan Chen hanya dapat menghubungi murid lainnya. Haiyun Master memiliki 4 murid inti dan dari mereka semua, Bei Moi memiliki bakat tertinggi. Quan Chen adalah murid ketiga dan dia berada di langit ketiga dari alam naik. Ada 2 murid di atas Quan Chen dan murid pertama, Wu Li, adalah yang tertua dan dia telah mencapai puncak langit kelima dari alam naik. Dia memegang posisi wakil Daon sejak dia berusia lebih dari 30 tahun. Murid kedua, Yuan Zi, bahkan belum berusia 20 tahun tetapi dia telah mencapai langit keempat dari alam naik. Dan salah satu dari 10 murid inti klan. Pada hari yang sama, murid-murid Haiyun Master berkumpul bersama. Murid pertama, Wu Li, telah menjalankan misi dan dia tidak berada di klan. Murid kedua, Yuan Zi. Murid ketiga, Quan Chen. Murid keempat, Bei Moi. Maksudmu bahwa dia menjadi murid batin? Bei Moi sangat terkejut. Dia tahu betapa berbakatnya murid-murid Lord Guanjun dan selain dirinya, Yang Qingsan memiliki bakat tertinggi. Dia pertama kali berpikir bahwa Yang Qingsan akan menjadi yang pertama menjadi murid batin, tetapi yang terakhir tidak memiliki latar belakang apapun. Jadi diharapkan diperlukan 1 tahun sebelum Yang Qingsan menjadi murid batin. Saya sangat yakin, anak itu terlalu aneh. Quan Chen agak frustrasi saat dia menyebutkan Zhao Feng. Dia telah mencoba untuk menekan yang terakhir sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Saudara Bei, apakah Zhao Feng ini memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia? Murid kedua, Yuan Zi, berkata dengan penuh senyum. Menjadi murid inti klan, Yuan Zi tidak menempatkan seseorang yang baru saja menjadi murid batin di matanya, tetapi dia hanya sedikit tertarik. Menyebut Zhao Feng, alis Bei Moi berkerut karena dia pernah kalah dari Zhao Feng sebelumnya. Misalnya dalam hal memori, dan poin pertempuran gerombolan binatang. Tentu saja, seseorang yang bangga seperti Bei Moi tidak akan menyebutkan ini. Bakatnya rata-rata tapi ingatannya sangat baik dan dia sepertinya fokus pada teknik penguatan tubuh.
Kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Bei Moi memberi ulasan tentang Zhao Feng. Yuan Zi tertawa, ketika anak nakal ini adalah murid luar, kami tidak bisa melakukan apapun. Tapi sekarang dia adalah murid batin, jauh lebih mudah untuk merawatnya. Petik 2. Mata Quan Chen berbinar. Murid luar dan murid dalam seperti dua lingkaran yang tidak bercampur dan Zhao Feng sekarang memasuki lingkaran mereka. Mengapa repot-repot memberitahu guru tentang sesuatu yang begitu kecil? Kita bisa bermain dengannya sendirian. Petik 2. Senyuman dingin muncul di wajah Yuan Zi. Bisakah kamu sudah punya rencana? Quan Chen tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Yuan Zi adalah murid inti yang menghitung, yang menghancurkan orang-orang yang menyinggung perasaannya. Divisi Aula Tengah. Zhao Feng, Xiao Sun, Yun Mengxiang dan Lin Fan semuanya berada di ruangan yang sama. Sampai sekarang, keterkejutan ketiganya belum pulih. Penampilan Zhao Feng telah mengejutkan mereka. Dengan usia 14 tahun, dia telah menjadi murid luar teratas dan dia telah menjadi murid hanya dalam 1 bulan. Bahkan Lin Fan murid luar teratas sebelum Zhao Feng tidak bisa mempercayainya. Awalnya, dia tersenyum dan berkata, saya yakin kita akan bertemu lagi dalam beberapa tahun mendatang. Beberapa tahun? Pada saat itu, Lin Fan berpikir bahwa dengan tubuh spiritual tingkat rendah Zhao Feng yang terakhir membutuhkan setidaknya 2-3 tahun, tapi sekarang Xiao Sun dan Yun Mengxiang sama-sama merasa dikalahkan setelah mereka menerima kenyataan ini. Karena setiap orang menjadi murid batin, kita semua bisa menjaga satu sama lain. Lin Fan tertawa dan suasana di dalam ruangan kembali normal. Karena Zhao Feng telah menjadi murid batin lebih lambat dari mereka, dia memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada mereka dan Lin Fan dan rekannya. Menjawab pertanyaannya, kita baru saja menjadi murid batin dan kultivasi kita rendah, jadi kita harus berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Kami juga tidak bisa menyinggung murid batin lainnya, terutama murid inti. Lin Fan menghela napas. Ketika dia menyebutkan murid inti, semua orang menghela nafas. Murid inti setidaknya berada di langit keempat dari alam ascendet atau lebih tinggi dan mereka memiliki latar belakang yang kuat. Klan cukup damai dan tenang sekarang. Sebagian besar murid sedang mempersiapkan uji coba Floating Crest 3 bulan dari sekarang. Yun Mengxiang menghela nafas dengan penyesalan dan keengganan. The Floating Crest Trial terjadi hanya sekali setiap 5 tahun dan banyak murid batin berjuang untuk masuk, tetapi ketiganya tidak memiliki banyak harapan. Terlalu sulit untuk berpartisipasi. Xiao Sun menggelengkan kepalanya juga. Menurut pengalaman sebelumnya, seseorang harus setidaknya berada di langit ketiga dari alam naik untuk memperjuangkan kesempatan untuk masuk. Tapi untungnya para murid yang telah masuk 5 tahun yang lalu tidak diizinkan masuk kali ini. Aturan uji coba puncak mengambang menyatakan bahwa mereka yang masuk tidak boleh lebih tua dari 25 dan hanya bisa masuk sekali, jadi murid batin yang lebih kuat tidak bisa masuk tetapi bahkan kemudian persaingannya sengit. Xiao Sun dan rekannya baru saja menjadi murid batin dan mereka tidak percaya diri. Mungkin hanya para jenius seperti Bei Moi dan Sun Yuanhao, yang didukung oleh sesepuh, yang dapat memiliki kesempatan untuk masuk. Berbicara pada akhirnya, Lin Fan memperingatkan Zhao Feng, ingatlah bahwa Anda masih memiliki satu kesempatan untuk memasuki gedung Hollow setelah Anda menjadi murid batin. Keduanya adalah murid luar teratas pada satu waktu dan mereka tahu keuntungan yang mereka peroleh. Mata Zhao Feng berbinar saat dia mengingat struktur susunan di Hollow Building. Batu giok tergelincir semuanya melayang di kabut yang diselimuti oleh susunan. Jika seseorang bisa menonaktifkan arai, mereka bisa mendapatkan beberapa skill lagi dari Hollow Building. Ini terlalu menarik. Seseorang harus tahu bahwa skill di Hollow Building adalah semua skill terbaik dan termasuk skill mortal kelas tinggi dan puncak. Tentu saja, Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menonaktifkan arai karena arai di gedung Hollow terlalu rumit dan bahkan jika Zhao Feng bisa melakukannya, penatua yang menjaga bangunan mungkin merasakannya. Tetapi semakin rumit sebuah arai, semakin banyak lubang dan kekurangan yang muncul. Zhao Feng tidak perlu merusak arai, jika dia baru saja menemukan lubang di arai, masih ada kemungkinan besar. Malam itu, Zhao Feng mulai mematahkan struktur susunan di dimensi mata kirinya. Arai itu sangat rumit dan meskipun mata kiri Zhao Feng telah ditingkatkan, dia masih merasakan banyak perlawanan meskipun kemajuan masih dibuat. Jika lelaki tua Zhang dari divisi misi klan ada di sini, dia mungkin tidak bisa berkata-kata.
Orang harus tahu bahwa susunan dari Hollow Building kuno dan master susunan terbaik di klan dapat memahami 20-30% darinya. Seorang pemula seperti Zhao Feng bisa menganalisis dan membongkar arai hanya dengan melihatnya sekali tidak bisa dipercaya. Ada dua kekuatan sejati di tubuhku yang perlu digabungkan. Hanya ketika saya berada di tahap akhir langit pertama, saya harus memasuki gedung Hollow untuk mendapatkan keterampilan angkatan lain. Petik 2. Zhao Feng merencanakan dan untuk beberapa hari berikutnya, dia terus menggabungkan kekuatan sejati dan mencoba untuk memahami susunan gedung Hollow. Karena dia baru saja menjadi murid batin, dia tidak tahu bagaimana Quan Chen, Haiyun guru dan rekannya akan memperlakukannya. Jadi lebih baik diam dulu, tapi dia tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Suara bel bergema di seluruh divisi aula pusat. Pertemuan murid batin, murid dalam semua turun dari tempat tidur atau membuka mata mereka dari kultivasi. Pertemuan murid-murid dalam diadakan oleh kepala divisi aula pusat dan itu terjadi sebulan sekali. Ini adalah salah satu pertemuan terbesar. Xiao Sun sangat bersemangat. Yun Mengxiang dan Lin Fan juga berjalan keluar dari halaman masing-masing dan mereka berempat berjalan menuju divisi aula pusat bersama. Murid perlahan mulai berkumpul di sekitar divisi aula pusat dan budidaya mereka sebagian besar di langit kedua atau lebih tinggi. Zhao Feng dan murid batin baru lainnya menarik perhatian dan murid batin yang lebih tua memandang mereka dengan jijik. Seorang pria berhidung panjang memindai Zhao Feng dan rekannya. Sepertinya kali ini saya tidak bisa bersembunyi, Lin Fan berkata tanpa daya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat pemuda berhidung panjang itu. Yun Mengxiang memberitahunya dengan nada rendah bahwa pemuda berhidung panjang itu bernama Suren yang berada di langit kedua. Dia memiliki seorang adik laki-laki yang merupakan murid luar, tetapi dia telah dipukuli oleh Lin Fan karena dia terlalu sombong dan sombong. Oleh karena itu, saat Lin Fan menjadi murid dalam, Suren datang ke tempatnya dan mencoba untuk membalas dendam pada saudaranya. Tapi Lin Fan menggunakan otaknya dan bersembunyi. Tetapi hari ini adalah pertemuan para murid batin, jadi meskipun dia mencoba bersembunyi, dia tidak bisa. Bab 141 Petir angin Palem menunjukkan kekuatannya. Sementara Yun Mengxiang sedang berbicara dengan Zhao Feng dengan nada rendah, Suren yang berhidung panjang dan tajam mulai melepaskan beberapa tekanan ke arah Lin Fan dengan ekspresi dingin. Kalian anak nakal datang ke sini? Alis Suren berkedut saat dia dengan dingin memindai Zhao Feng dan rekannya. Tujuannya adalah Lin Fan, tetapi jika bocah lain itu tidak keberatan dengan urusan mereka sendiri, dia tidak keberatan mengajari mereka pelajaran bersama. Dua murid dalam berdiri di belakang Suren dengan ekspresi lucu, mereka berdua telah mencapai langit kedua juga. Mereka bertiga semuanya berada di langit kedua dari alam Ascended, yang sama dengan Lord Guanjun. Kakak Zhao, kakak Xiao, kakak Yun. Aku akan mengurus barang-barangku sendiri. Lin Fan keluar sendirian, tidak ingin yang lain terlibat. Xiao Sun menghela nafas dan dia segera menarik jarak antara dia dan Lin Fan. Suren dan rekannya, mereka semua berada di langit kedua dari alam Ascended dan mereka bukanlah orang-orang yang dia mampu untuk menyinggung. Zhao Feng juga ditarik ke samping oleh Yun Mengxiang. Klan mengizinkan perdebatan, tetapi karena setiap murid dalam berkumpul di sini, mereka tidak akan habis-habisan. Yun Mengxiang menjelaskan kepada Zhao Feng. Jelas sekali bahwa dia dan Xiao Sun tidak ingin terlibat dengan urusan Lin Fan. Meskipun hubungan mereka baik-baik saja, mereka tidak ingin menyinggung murid batin yang lebih tua untuknya. Hahaha, Lin Fan, tidak ada yang berani membantumu. Suren tertawa dengan arogan. Dia menikmati perasaan Zhao Feng dan mereka mengetahui posisi mereka. Hati Lin Fan menjadi sedikit dingin, meskipun dia telah bersiap untuk menyendiri. Para murid segera membuat cukup ruang untuk mereka dan tidak ada yang ikut campur. Biarkan saya melihat kekuatan murid luar atas Anda. Gelombang energi mental yang kuat muncul dari tubuh Suren saat aura Sky of the Ascended Realm keduanya menekan Lin Fan. Setiap perbedaan langit seperti langit dan bumi, kekuatan sejati para pembudidaya di langit kedua berada pada tingkat yang sama sekali baru ke tingkat pertama. Menghadapi dia, Lin Fan tidak bisa bernapas dengan benar. Tapi bagaimanapun juga dia adalah murid luar teratas dan dia lebih kuat dari mereka yang berada di peringkat yang sama. Pedang bulu yang menakjubkan. Lin Fan mengulurkan lengannya dan kilatan cahaya putih muncul seperti salju di musim dingin. Cahaya pedang itu aneh karena secepat kilat, tapi putih bersih seperti bulu pada saat bersamaan.
Raging 3 Sword Light. Suren mencabut pedangnya dari sarungnya, yang berubah menjadi gelombang cahaya yang penuh kelincahan. Ding ding ding. Kedua gerakan itu bentrok bersama saat suara bentrokan yang mendesak muncul. Kekuatan alam naik bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam konsolidasi. Setiap energi yang tersisa dapat langsung membunuh pembudidaya manapun di peringkat 9 dari alam konsolidasi. Lin Fan ini lebih baik dari yang diharapkan. Keterampilan pedang mortal kelas menengahnya telah dilatih dengan sangat baik. Petik 2. Dia layak untuk gelar murid luar teratas karena dia mampu melawan seseorang di sky kedua tanpa kalah. Penonton pun terkejut. Kekuatan Lin Fan lebih kuat dari yang diharapkan dan dia tidak kalah. Tidak heran dia bisa menjadi murid luar teratas. Zhao Feng telah mendengar bahwa Lin Fan telah mengalahkan seseorang di alam naik ketika yang terakhir hanya di alam naik setengah langkah. Sepertinya sekarang rumor itu mungkin benar. 10 gerakan, 20 gerakan. Suren sangat serius saat dia menarik napas dalam-dalam dan kekuatan sejati yang lebih kuat melonjak keluar dari tubuhnya, yang membuat serangannya semakin marah. Semua orang merasa pedang Suren menjadi lebih ganas dan tajam. Sebuah celah muncul di pedang putih salju Lin Fan saat percikan api melintas di udara. Itu adalah pedang kelas mortal. Tepat sekali, ini dibuat oleh master pandai besi kami Li Jingyu dan dia hanya membuat total 36. Petik 2. Kemunculan pedang suci kelas mortal membuat situasi berubah. Begitu Suren menggunakan kekuatan pedang Jingyu, serangannya menjadi semakin kuat dan dalam beberapa gerakan, pedang Lin Fan menjadi lumpuh dan yang terakhir memiliki tanda berdarah di sekujur tubuhnya. Ada banyak senjata di dunia ini dan mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan, mortal, spiritual, bumi dan langit. Setiap tingkatan dibagi menjadi rendah, menengah, tinggi dan puncak, sama seperti keterampilan. Di benua ini, senjata dengan tingkat spiritual atau lebih tinggi umumnya telah hilang. Informasi muncul di benak Zhao Feng. Dia telah membaca banyak buku dan menanamkannya ke dalam pikirannya. Setiap senjata dengan tingkat spiritual atau lebih tinggi memiliki kekuatan yang sangat besar dan mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Rupanya, klan bulan rusak memilikinya dan itu adalah salah satu gerakan membunuh klan. Bahkan senjata tingkat mortal terendah memiliki kekuatan yang menakutkan. Zhao Feng menemukan bahwa dari 40-50% peningkatan kekuatan dari Suren, setidaknya 30% berasal dari pedang dan 20% lainnya dari peningkatan kekuatan sejati. Dalam beberapa saat, Lin Fan penuh dengan cedera. Sepertinya kekuatan murid luar paling atas hanya begitu. Suren memiliki senjata tingkat mortal di tangan dan dia sengaja tidak menang karena dia ingin bermain dengan Lin Fan dan serangannya tepat. Lin Fan tidak terluka parah, tapi itu akan menyakitkan. Kamu menang, hentikan sekarang. Zhao Feng akhirnya berkata di samping. Sampai sekarang Lin Fan juga telah menyerah tetapi Suren hanya tertawa dingin. Kecuali dia berlutut di tanah dan memohon pengampunan di depan kakakku atau ini akan terjadi lagi. Zhao Feng berubah menjadi kabur dan langsung menuju ke punggung Suren. Kedua teman di Dua End Sky sama-sama berseru, tetapi mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kecepatan Zhao Feng terlalu cepat dan penuh ilusi. Telapak angin petir, pemuda bermata satu berambut biru muncul di belakang Suren dan mengulurkan telapak tangannya dengan suara petir yang menyertainya. Suren hanya merasakan telinganya bergetar karena suara itu dan dia hampir tidak bisa berbalik dan mengeluarkan telapak tangan untuk memblokirnya. Telapak tangan yang dominan sepertinya menembus petir dan aura menakutkan membuat orang lain di dekatnya linglung. Tindakan yang berbahaya, hanya sedikit yang bisa melihat dengan jelas gerakan itu. Suren terlempar saat pakaiannya robek dan sebagian tubuhnya terbakar. Kamu diam-diam menyerangku. Suren berkata dengan nada gemetar dengan wajah putih pucat. Ya, aku diam-diam menyerangmu. Zhao Feng menyilangkan lengannya dan menatap dingin ke arah Suren. Suren mencoba dengan paksa mengedarkan kekuatan sejati, tetapi dia malah meludahkan seteguk darah. Telapak tangan Zhao Feng saat itu telah melukai dia dengan serius dan sekarang, dia sangat marah sehingga mengeluarkan darah. Murid-murid terdekat akhirnya pulih tetapi mereka masih tertegun. Meskipun Zhao Feng telah menyelinap ke Suren, mereka masih bisa melihat betapa mengerikan kekuatan telapak tangan itu. Telapak angin petir, itu pasti telapak angin petir? Orang itu sudah gila. Seorang murid dari langit ketiga dari alam mendaki segera berseru. Telapak angin petir, ekspresi murid batin berubah.
Setiap orang yang pernah berlatih di Lightning Wind Palm semuanya adalah bajingan gila. Beberapa tahun yang lalu, seorang bajingan gila yang melatih Lightning Wind Palm menggunakan skill ini dan dia mampu membunuh seseorang yang 2 skills lebih tinggi darinya, meskipun pada akhirnya dia juga mati. Pada saat ini, semua orang memandang Zhao Feng dengan waspada, seperti mereka sedang melihat bom yang bisa meledak kapan saja. Seperti yang mereka katakan, siapapun yang melatih palem angin petir itu gila. Seseorang seharusnya tidak menyinggung perasaan orang seperti itu. Ada pepatah ini, yang lemah takut yang kuat takut yang ganas dan ketakutan yang ganas mereka yang tidak menghargai hidup mereka. Dan mereka yang melatih Lightning Wind Palm adalah semua orang yang tidak peduli dengan hidup mereka, karena skill ini terlalu berbahaya. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk melatihnya ke level tertinggi, mereka biasanya disambar petir dan terbunuh. Ketika mereka memeriksa pakaian Zhao Feng, rambut biru dan satu mata, mereka cegukan dingin dan kecurigaan mereka bahwa Zhao Feng gila dikonfirmasi. Anak ini menyelinap padaku. Su Ren telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, tetapi kedua temannya berada di Sky of the Ascended Realm kedua. Namun, mereka tidak berani menyerang. Dalam angin, rambut biru Zhao Feng tergerai dengan bebas dan mata kanannya yang dingin menatap Su Ren serta kedua temannya. Dia bahkan tidak takut saat menghadapi dua murid langit kedua. Sebaliknya, dia bersemangat dan tidak bisa menahan untuk tidak menjilat bibirnya. Hal ini membuat pihak lain merasa bahwa Zhao Feng kejam dan brutal. Bisakah Zhao Feng menjadi gila? Xiao Sun dan Yun Mengxiang saling memandang. Kenyataannya, Zhao Feng sangat senang, kekuatan telapak angin petir begitu kuat. Tepat saat atmosfer mencapai klimaks. Murid inti ada di sini. Teriakan datang dari jauh. Ketegangan mereda dan semua orang beralih ke beberapa murid di langit keempat dari alam naik. Murid inti mendapat perlakuan khusus di klan dan mereka memiliki otoritas yang setara dengan diakon. Setiap murid inti memiliki orang tingkat tinggi dari klan di belakang mereka. Anak nakal, aku akan membuatmu berharap mati saat aku melihatmu lagi. Su Ren melolong saat dia hampir tidak bisa bangun. Kedua temannya juga menatap dengan marah pada Zhao Feng, tetapi kemudian mereka menyadari yang terakhir bahkan tidak melihat mereka. Tatapan Zhao Feng mendarat pada murid inti tertentu. Pakaian yang dikenakan murid inti berbeda dengan murid dalam. Mereka bahkan tidak perlu memakai seragam jika mereka mau. Murid inti yang dia lihat tinggi dan berpakaian putih. Zhao Feng berhenti sebentar, lalu dia segera melihat Ran Xiaoyuan di sebelahnya. Keindahan yang tinggi dan sedikit lebih pendek menarik perhatian banyak murid. Ran Xiaoyuan secara tidak sengaja melihat rambut biru dan satu mata Zhao Feng dan wajahnya menjadi pucat, mungkin karena penampilannya yang jahat. Kapan orang ini menjadi murid batin? Saudari Yuan ingat bagaimana dia dilirik oleh Zhao Feng dan bagaimana dia diperas. Ekspresinya segera meredup.